Bayangin, kamu lagi makan bakso yang rasanya enak banget. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, bikin nagih. Tapi siapa sangka, satu persatu pelanggan di warung itu ditemukan tewas dengan kondisi yang mengerikan. Lidah tergigit, mata melotot, dan tangan mencakar dada sendiri. Semua terjadi setelah makan bakso buatan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Ngawag Horor, horor penuh misteri dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk klik like dulu ya sebagai bentuk dukungan kalian biar channel ini makin semangat ngasih cerita-cerita horor paling serem. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan setiap kisah baru yang tayang. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan perlindungan kita semua dari gangguan makhluk halus. Oh iya, jangan lupa juga tulis dari kota mana kalian nonton cerita ini, biar kita tahu seberapa luas keluarga misteri kita. Rahmat, pria usia 38 tahun, adalah satu dari sekian banyak orang yang setiap hari harus bertarung dengan kerasnya hidup di kota kecil bernama Ciremeu. Ia bukan siapa-siapa. Bukan lulusan sekolah tinggi, bukan pula orang yang punya koneksi. Ia hanya seorang penjual bakso keliling yang menaruh harapan hidupnya pada satu panci kuah, tumpukan pentol yang ia buat sendiri, dan gerobak tua warisan ayahnya. Rahmat bukanlah pria yang pintar bicara. Ia bukan tipe pedagang yang bisa membuat orang tertawa atau tertarik dengan cerita-cerita lucu. Tidak ada strategi marketing dalam hidupnya. Yang ada hanya bangun pagi, siapkan adonan bakso, rebus kuah, tata gerobak, lalu mulai mendorong dari gang ke gang sambil memukul lonceng kecil di gerobaknya. Suara ting 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 itu jadi satu-satunya cara ia menyapa dunia. Tapi dunia seperti enggan menyapa balik. Sudah bertahun-tahun Rahmat berjualan seperti itu. Awalnya ia masih bisa menjual belasan porsi dalam sehari. Tapi seiring waktu, makin banyak pesaing. Warung-warung bakso kekinian bermunculan. Ada yang pakai keju, ada yang warna-warni, ada juga yang baksonya sebesar bola tenis. Gerobak tua Rahmat makin tenggelam di antara modernitas itu. Ia tidak bisa bersaing. Baksonya terlalu sederhana, kuahnya terlalu biasa. Tak ada yang spesial. Dan orang sekarang lebih tertarik pada yang viral daripada yang jujur. Utang Rahmat mulai menumpuk. Ia sempat meminjam dari koperasi kelurahan, tapi karena usahanya tidak berkembang, ia tidak sanggup membayar cicilan. Bunga utang naik, dan teror dari penagih semakin brutal. Pernah suatu hari, Rahmat dihadang saat sedang mendorong gerobak oleh dua pria bertubuh besar. Mereka menggulingkan gerobaknya, menumpahkan kuah dan semua bakso ke jalanan. Salah satu dari mereka meludahi wajah Rahmat dan berkata, "Lunasin minggu depan, atau anakmu yang hilang." Ya, Rahmat punya anak. Namanya Rizky, umur 8 tahun, kelas 2 SD. Anaknya kurus, pendiam, tapi pintar. Rahmat selalu bilang, satu-satunya alasan dia bertahan jualan adalah karena Rizky. Tapi setiap malam, saat ia lihat anaknya tidur dengan perut keroncongan, ia merasa gagal sebagai ayah. Istrinya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit lambung akut. Waktu itu Rahmat tidak punya cukup uang untuk bawa ke rumah sakit. Pada satu malam Jumat Kliwon, Rahmat pulang tanpa hasil. Ia hanya menjual 3 mangkuk bakso hari itu. Uang yang didapat bahkan tidak cukup untuk beli beras. Ia duduk di depan warung kecilnya yang sudah lama tutup. Pandangannya kosong. Di tangan kirinya, sebilah pisau kecil. Bukan untuk membela diri, tapi ia mulai berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun sebelum pisau itu menyentuh kulit, terdengar suara dari dalam warung tuanya. "Rahmat." Suara itu serak, seperti suara seseorang yang lama tidak bicara. Rahmat terperanjat. Ia yakin tidak ada orang di dalam. Warung itu sudah lama ditinggalkan, gentengnya sebagian hilang, dindingnya bolong, dan lantainya sudah berlumut. Ia bangkit perlahan, membuka pintu warung tua itu. Suasana di dalam gelap,
dingin, dan lembab. Tapi ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Di pojok ruangan, ada meja kayu buluk yang sudah ditumbuhi jamur. Di atasnya, sebuah benda yang tidak ia ingat pernah ia simpan di sana. Sebuah mangkuk kayu tua yang terlihat seperti wadah sesaji. Rahmat melangkah mendekat. Semakin dekat, hawa dingin makin terasa menusuk tulang. Saat ia hampir menyentuh mangkuk itu, tiba-tiba ruangan bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam lantai. Dari balik bayangan pojok ruangan, sesosok tubuh tinggi besar muncul perlahan. Hitam legam, matanya merah menyala, dan tubuhnya licin seperti dilumuri minyak. Tapi bukan minyak biasa, lebih seperti lendir yang bergerak sendiri. Sosok itu berkata pelan namun jelas, "Aku tahu kamu lapar. Aku tahu kamu lelah. Dan aku tahu kamu ingin dihormati, seperti dulu ayahmu." Rahmat gemetar. Lidahnya kaku. Tapi hatinya seperti ditarik. Sosok itu menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia tolak, warung yang ramai, pelanggan yang setia, dan uang yang tidak akan habis. "Cukup satu syarat," lanjut makhluk itu. "Campurkan air liurku ke dalam kuah bakso. Setiap malam, aku akan datang dan memberikan sesendok. Kau tinggal memasak seperti biasa. Sisanya, biarkan aku yang urus." Rahmat ingin menolak. Tapi ketika sosok itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan kental ke arah mangkuk kayu, ada bagian dari dirinya yang berkata, "Lakukan." Malam itu, Rahmat melakukan hal yang bahkan tidak berani ia bayangkan sebelumnya. Ia menyalakan kompor dapur warung tuanya untuk pertama kali dalam 5 tahun. Ia membuat kuah bakso seperti biasa. Tapi di tengah proses itu, ia mengambil sesendok cairan kental dari mangkuk kayu, cairan berwarna kehijauan yang mendidih sendiri tanpa api. Hari berikutnya, Rahmat membuka warung baksonya dengan menu baru. Ia tidak menjual dengan gerobak lagi. Ia membersihkan sebagian warung tua itu, mengecat ulang seadanya, dan menaruh papan kecil bertuliskan, "Bakso Rahmat cuma ada di sini." Yang mengejutkan, dalam 2 jam pertama, 10 pelanggan datang. Semua orang yang lewat mengaku mencium aroma kuah yang luar biasa harum. Mereka bilang, bau kuahnya bikin perut lapar meski baru makan. Dan benar saja, setelah mencicipi, orang-orang langsung memuji. "Ini bakso ternak yang pernah saya makan," kata seorang bapak tua. "Kuahnya beda, ada rasa yang gak bisa dijelasin," kata mahasiswa yang datang berdua. Bahkan ada seorang food vlogger lokal yang datang dan langsung mengunggah videonya ke TikTok, dan dalam semalam, video itu FYP. Views-nya tembus 2 juta hanya dalam 24 jam. Rahmat yang dulu tidak dikenal, kini jadi selebriti kecil di kotanya. Orang-orang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi baksonya. Wartawan lokal mulai meliput. Rahmat sendiri hanya tersenyum. Di balik senyum itu, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Tapi setiap malam, ia tetap menuang cairan dari mangkuk kayu itu ke dalam kuahnya. Setiap malam juga, ia mendengar suara napas berat dari pojok warungnya, seolah makhluk itu sedang mengintip dari kegelapan, memastikan ia tak melanggar perjanjian. Yang tidak Rahmat sadari, setiap semangkuk bakso yang terjual, adalah satu langkah lebih dekat menuju bencana. Setelah 1 bulan penuh menikmati kesuksesan yang tak pernah ia impikan, Rahmat mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Warungnya memang selalu ramai, bahkan sekarang ia tidak lagi berjualan sendirian. Ia mempekerjakan 2 karyawan untuk membantu melayani pelanggan yang datang silih berganti. Tapi mulai dari situlah gangguan halus mulai muncul, sedikit demi sedikit, seperti kabut tipis yang merayap perlahan dan akhirnya menutup seluruh pandangan. Gangguan pertama datang dari suara. Pada malam hari, setelah warung tutup dan semua peralatan dicuci bersih, Rahmat selalu memastikan tak ada yang tertinggal. Tapi ketika ia hendak pergi tidur, suara kocokan kuah terdengar dari dapur. Bukan seperti suara sendok biasa. Ini suara seperti kuku yang mengaduk sesuatu yang kental, berlendir.
Awalnya ia pikir itu hanya halusinasi karena terlalu lelah. Tapi suara itu terus muncul. Terkadang diiringi suara napas berat, atau suara tawa kecil dari arah kuali. Suatu malam, ketika ia memberanikan diri untuk mengintip ke dapur, ia menemukan panci kuahnya, yang seharusnya kosong, masih penuh. Padahal kuah itu sudah dibuang dan dicuci bersih sebelumnya. Lebih parahnya lagi, kuah itu menggelegak sendiri, tanpa api, tanpa kompor yang menyala. Aromanya harum, tapi sekaligus menyengat, seperti bau darah dicampur serai. Di atas permukaan kuah itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan, seperti lidah, menjilat bagian dalam panci. Rahmat berlari ke kamar dan mengunci pintu, namun malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk, mendengar suara dari dapur semakin nyaring. Suara itu seperti seseorang yang tertawa sambil menyeruput kuah panas. Lezat, lezat, satu nyawa lagi. Pagi harinya, kabar buruk datang. Salah satu pelanggannya, seorang mahasiswa bernama Aldi, ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya kaku, dengan mata melotot dan tangan mencakar dadanya sendiri hingga berdarah. Otopsi awal menyebutkan kemungkinan keracunan akut, tapi tidak ditemukan racun dalam tubuhnya. Yang aneh, ada luka lecet di lidahnya, seperti tergigit sendiri dengan sangat keras. Rahmat terdiam saat mendengar kabar itu. Ia mengenal Aldi. Mahasiswa itu rutin datang ke warungnya, dan baru malam sebelumnya makan 2 porsi bakso spesial. Rahmat ingin percaya ini kebetulan. Tapi seminggu kemudian, pelanggan lain, seorang pegawai kelurahan, meninggal dengan cara yang nyaris sama. Lalu satu ibu rumah tangga. Lalu seorang sopir ojol. Semuanya punya satu kesamaan, mereka semua adalah pelanggan tetap Rahmat. Kota kecil Ciremeu mulai gaduh. Isu mulai menyebar. Ada yang bilang warung Rahmat dikutuk. Ada yang bilang dia pakai santet biar dagangannya laris. Tapi tidak sedikit pula yang tetap datang, karena anehnya, meski banyak pelanggan meninggal, rasa bakso Rahmat justru semakin enak. Bahkan ada yang bilang, setelah makan bakso itu, mereka merasa sangat kuat, seperti punya energi besar seharian penuh. Lalu datanglah seorang YouTuber misteri lokal bernama Dika. Ia terkenal dengan konten kuliner gaib, yang menggabungkan review makanan dengan investigasi mistis. Dika datang ke warung Rahmat, merekam semua proses memasak, dan bahkan makan langsung di sana. Tapi ia tidak langsung mengunggah kontennya. Ia bilang ingin menyelidiki lebih jauh, karena ada hal ganjil yang ia rasakan di sekitar warung itu. 2 hari setelah kunjungan Dika, akun YouTube-nya mengunggah video berdurasi 17 menit berjudul, "Bakso ini diaduk setan setiap malam." Dalam video itu, Dika menceritakan bahwa ia mengambil sedikit kuah dari warung Rahmat secara diam-diam dan membawanya ke seorang dukun di daerah Jatiwaringin. Proses ritual pengungkapan pun direkam. Dalam video itu, dukun tersebut menuangkan kuah ke dalam wadah tanah liat, lalu membacakan mantra. Yang terjadi selanjutnya membuat netizen heboh. Kuah itu mendidih dengan sendirinya. Muncul busa berwarna hitam. Dari dalamnya keluar bau amis menyengat yang membuat semua orang di ruangan muntah. Dukun itu kemudian berkata, "Ini bukan kuah biasa. Ini kuah pesugihan. Setiap malam, air liur iblis dimasukkan ke dalamnya. Dan setiap orang yang makan, satu bagian jiwanya akan tersedot. Kalau jiwanya lemah, dia akan mati." Video itu viral. Tapi tidak semua orang percaya. Sebagian menganggap itu hanya gimmick. Tapi efeknya mulai terasa. Warung Rahmat mulai sepi. Orang-orang mulai takut. Tapi di sisi lain, Rahmat justru merasa warungnya semakin diperhatikan. Setiap malam, suara-suara dari dapur makin jelas. Rahmat mulai melihat bayangan berjalan di depan jendela. Kadang mendengar ketukan di pintu belakang jam 3 pagi. Ketukan itu berulang 3 kali, lalu hening. Ketika ia buka, tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali ke dapur, kuah baksonya sudah penuh kembali, meski ia tidak memasak apapun.
Puncaknya terjadi ketika kedua pegawainya tiba-tiba berhenti bekerja. Mereka mengaku dihantui mimpi buruk setiap malam. Mimpi yang sama, mereka melihat diri mereka sendiri masuk ke panci kuah, mendidih perlahan, daging tubuh mereka meleleh, dan ada sosok hitam tinggi besar yang tertawa sambil mencicipi kuahnya. Rahmat panik. Ia mencoba berhenti membuat bakso. 2 hari ia tutup. Tapi di hari ketiga, Rizky, anaknya, mendadak demam tinggi. Suhunya naik drastis. Dokter tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Malamnya, sosok hitam besar muncul di dapur, duduk di meja tempat Rahmat biasa menaruh mangkuk kayu. Sosok itu berkata, "Aku sudah beri kamu keberuntungan. Kamu berani berhenti, maka anakmu yang akan membayar." Rahmat menangis. Ia memohon. Tapi makhluk itu hanya tertawa. "Kau tak bisa mundur. Perjanjian kita sudah berjalan. Kuah itu haus, dan aku lapar." Keesokan paginya, Rahmat membuka warung lagi. Dan orang-orang yang tadinya takut, kembali datang. Entah mengapa, rasa bakso Rahmat seperti menjerat. Semakin orang tahu kisah misterinya, semakin mereka penasaran mencicipi. Warung itu seperti candu. Dan Rahmat? Ia hanya duduk di dapur, menatap kuali kuah yang bergolak, dan mengutuk dirinya sendiri karena telah menyerahkan hidupnya kepada rasa lapar iblis. 2 bulan berlalu sejak Rahmat memutuskan untuk kembali membuka warungnya demi menyelamatkan anak semata wayangnya, Rizky. Meski di luar tampak normal, pelanggan datang, uang mengalir, bahkan beberapa artis lokal mampir dan ikut promosi. Di dalam hati Rahmat, dunia seolah telah menjadi neraka yang tak henti-hentinya menggerogoti nuraninya. Setiap kali ia mengaduk kuah bakso yang mengepul dengan aroma, menggoda. Ia tahu, aroma itu bukan berasal dari rempah biasa. Aroma itu adalah panggilan dari alam gelap, tanda bahwa satu nyawa lagi akan segera diambil. Yang semakin membuat Rahmat tersiksa adalah, ia mulai melihat para korbannya. Bukan dalam mimpi, tapi nyata. Saat membuka warung, ia kadang melihat bayangan Aldi, mahasiswa yang pertama meninggal, duduk di sudut warung sambil tersenyum kaku. Atau melihat wajah ibu rumah tangga yang meninggal, menyembul sebentar dari dalam kuah. Pernah suatu kali, saat ia mencicipi kuah untuk tes rasa, ia menemukan helai rambut hitam panjang melayang di permukaan panci, bukan miliknya, dan jelas bukan milik Rizky. Suatu malam, warung Rahmat benar-benar dipenuhi oleh pengunjung yang tidak biasa. Mereka datang tanpa suara, wajah pucat, mata kosong, dan kulit seperti tembus cahaya. Mereka memesan bakso dengan suara berat dan lambat. Salah satunya berkata lirih, "Tambahkan air liurnya lebih banyak, aku ingin cepat mati." Rahmat terdiam. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap menyendok kuah. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di depan warung sambil menatap mangkuk kayu yang tak pernah kering. Rizky, anaknya, mulai berubah. Tidak seperti sebelumnya, Rizky jadi sering melamun, tidak nafsu makan, dan berbicara sendiri. Kadang tengah malam, Rahmat melihat anaknya berdiri di pojok dapur sambil memandangi kuali kuah. Pernah ia dengar Rizky berkata pelan, "Ayah, suara laki-laki besar itu bilang aku juga enak kalau direbus." Rahmat sontak mendekap anaknya. Ia tahu ini bukan lagi tentang uang atau kesuksesan. Ini tentang nyawa anaknya yang tinggal menunggu giliran. Di titik terendahnya, Rahmat mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi ustaz, paranormal, bahkan pergi ke seorang dukun sepuh yang tinggal di kaki gunung. Semuanya menolak membantu setelah mengetahui apa yang Rahmat lakukan. Salah satu dukun berkata, "Kau sudah mencampur kehidupan dengan kematian. Mangkuk itu bukan sekadar wadah, itu adalah lubang ke dunia jin yang lapar. Selama kamu pakai, selama itu pula kamu akan terus memberi mereka tumbal." Dengan putus asa, Rahmat kembali ke warung. Tapi kali ini, bukan untuk membuka. Ia berniat membakar semuanya. Ia ingin mengakhiri semua ini meski harus kehilangan segalanya.
Tapi saat ia siramkan bensin ke warung dan menyulut korek, tak ada yang terbakar. Api padam begitu saja, seperti ditiup angin dari neraka. Tiba-tiba sosok hitam tinggi besar itu muncul di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, ia melihat wajahnya, atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai wajah, penuh luka terbuka, mulut yang terbentang dari pipi ke pipi, dan mata merah yang berputar tak henti. Tidak bisa kabur, katanya. Kau harus terus memberi, atau aku akan ambil semua yang kau punya. Rahmat tersungkur. Tubuhnya lemas, tapi dalam kesadarannya, ia membuat keputusan akhir. Ia akan mengorbankan dirinya sendiri. Bukan untuk menyenangkan setan itu, tapi untuk menyelamatkan anaknya dan menghentikan semua ini. Rahmat menunggu hingga tengah malam. Ia menulis surat, meletakkannya di atas meja warung, lalu masuk ke dapur. Di sana, ia nyalakan kompor terakhir kalinya, merebus kuah, lalu menambahkan seluruh isi mangkuk kayu ke dalamnya. Kuah itu mendidih hebat, berubah warna dari bening ke hijau tua, lalu hitam pekat. Uapnya membuat langit-langit dapur bergetar. Rahmat berdiri di hadapan panci, lalu menutup matanya, dan melompat masuk ke dalamnya. Besok paginya, warga menemukan warung Rahmat dalam kondisi terkunci. Tapi di dalam, hanya ada panci kosong dan semangkuk bakso yang sudah tersaji. Anehnya, baunya tidak seperti biasanya. Baunya seperti bunga Kamboja dan tanah basah. Surat Rahmat ditemukan oleh Rizky, isinya pendek. Maafkan ayah, nak. Ayah sudah terlalu tamak. Jangan pernah buka warung ini lagi. Jangan pernah cari tahu apa yang pernah ayah lakukan. Mulailah hidup baru. Ayah pergi untuk menebus semuanya. Warung itu kini ditutup permanen. Masyarakat Ciremeu menyebutnya warung kutukan air liur setan. Tapi, kadang, di malam Jumat Kliwon, warga sekitar mengaku masih mencium aroma kuah bakso yang menguar dari balik dinding warung tua itu. Beberapa orang iseng yang mencoba membuka kembali warung itu, selalu hilang secara misterius keesokan harinya. Dan dari kejauhan, terdengar suara ketukan di dapur. 3 kali. To, to, to. Kadang, rasa nikmat yang luar biasa menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia dapur. Rahmat hanya ingin sukses, hanya ingin bisa membahagiakan anaknya. Tapi satu langkah kecil ke arah yang salah, bisa mengubah hidup selamanya. Kita semua pernah tergoda oleh jalan pintas. Tapi apa jadinya kalau jalan pintas itu ternyata adalah jalan menuju jurang kematian? Bakso Rahmat mungkin sudah lama tak dijual, tapi kisahnya akan terus jadi pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap kenikmatan yang tidak berasal dari keikhlasan. Itulah kisah misteri tentang warung bakso Rahmat yang sukses karena pesugihan, tapi harus dibayar dengan nyawa pelanggan dan akhirnya jiwanya sendiri. Tetap waspada, tetap waras, dan jangan pernah makan sesuatu yang kamu gak tahu terbuat dari apa. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apa kalian pernah makan di warung yang rasanya enak banget, tapi tempatnya bikin merinding? Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.